Saat wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, suasana jengkel bergema di Old Trafford menyusul babak pertama yang mengecewakan. Setelah babak kedua dimulai, United melakukan tendangan sudut yang cerdik, di mana Fernandes memberikan umpan pendek kepada Ahmad di tepi kotak penalti. Saat ia melakukan tendangan keras dengan satu sentuhan, usahanya diblok. Namun, beberapa menit kemudian, Ahmad tidak mau menyerah saat ia menyundul bola ke belakang gawang setelah menerima umpan silang dari Fernandes. Pemain sayap muda itu berhasil mengungguli pengawalnya untuk mendapatkan gol ke gawang. Segera setelah kick-off, PAOK berusaha menyamakan kedudukan saat Andrija Ivkovic beraksi, melepaskan tendangan yang melebar tipis dari tiang kanan. United perlu menunjukkan lebih banyak fokus untuk mencegah tim tamu menemukan cara untuk kembali ke pertandingan. United mulai membangun kembali dominasi mereka atas bola, bertahan di sepertiga akhir tim tamu. Sayangnya, usaha mereka sia-sia ketika Diogo Dalot melepaskan tembakan yang melambung tinggi. Menjelang 1 jam pertandingan, Dalot mengirim umpan terobosan kepada Ahmad, yang tendangannya dari sisi kanan berhasil ditepis oleh kiper lawan. Pada menit ke-63, Van Nistelrooy memutuskan untuk melakukan serangkaian perubahan. Ia melakukan pergantian 3 pemain. Lisandro Martinez, Christian Eriksen, dan Marcus Rashford masuk menggantikan Dalot, Ugarte, dan Garnacho. Dengan 14 menit tersisa, Ahmad kembali mencetak gol. Pemain sayap yang menjanjikan itu merebut bola, berhasil mengecoh bek kiri PAOK, menggiring bola dan melepaskan tembakan dari jarak jauh yang mengecoh kiper untuk menyelesaikan apa yang merupakan pertunjukan bakat individu yang brilian. Manajer sementara Manchester United, Ruud van Nistelrooy memberikan pandangan mengenai tingkat dedikasi, mentalitas, dan keinginan Ahmad Diallo untuk berkembang, menyusul penampilan gemilangnya dalam kemenangan 2-0 atas PAOK. Ahmad mencetak kedua gol tersebut saat Setan Merah mencatatkan kemenangan pertama mereka di Liga Eropa musim ini. Van Nistelrooy memberi Ahmad kesempatan bermain sebagai pemain inti untuk pertama kalinya dalam 7 pertandingan melawan PAOK, dan pemain itu tentu saja tidak mengecewakan. Ruud memuji Ahmad sebagai pembeda di Old Trafford. Profesionalisme Ahmad dijelaskan Ruud bahwa ia meminta sesi latihan tambahan untuk menyempurnakan permainannya. Ahmad terus-menerus fokus pada pembelajaran, menjadi lebih baik, menjalani hidup dengan sangat profesional sehingga dia sangat termotivasi untuk mendapatkan hasil maksimal dari karirnya. Ahmad ditarik keluar dengan sekitar 10 menit waktu normal tersisa dan digantikan oleh Mason Mount. Di tengah kekhawatiran bahwa dia mungkin mengalami cedera, Van Nistelrooy menarik keluar Ahmad, berharap winger muda tersedia untuk hari Minggu. Ahmad mencium badge MU setelah mencetak gol keduanya, dan ia memuji Van Nistelrooy atas kata-kata penyemangatnya yang telah membebaskannya untuk tampil dalam performa terbaiknya. Bruno Fernandes menambah catatan impresifnya di kompetisi Eropa malam ini dalam kemenangan Manchester United 2-0 atas juara Yunani PAOK. Tidak ada pemain yang memberikan lebih banyak assist dalam sejarah Liga Eropa daripada pemain Manchester United tersebut, yang menyamai Borek Dokal dengan 16 assist menurut BBC Sport. Bahkan lebih baik lagi, Fernandes telah mencatat lebih banyak assist di kompetisi utama Eropa, 25, daripada pemain lain sejak debutnya di Eropa untuk Sporting pada September 2017. Fernandes menjadi starter melawan PAOK dan bermain di belakang Rasmus Højlund. Meskipun ia tidak dapat memberikan umpan kepada penyerang tengah, pemain nasional Portugal tersebut memberikan umpan silang yang menakjubkan untuk sundulan pembuka Ahmad Diallo tak lama setelah jeda. Penampilan mereka kurang bagus saat melawan tim yang di bawah rata-rata, tetapi United perlu meningkatkan performa jika ingin naik ke klasemen Liga Eropa. Malam ini fans setia melihat kemenangan pertama MU dalam 380 hari di Eropa.
United kembali beraksi pada hari Minggu saat mereka menyambut Leicester City di Old Trafford di Liga Premier. Ini akan menjadi pertandingan terakhir Van Nistelrooy sebagai manajer sementara, dan masih harus dilihat apakah ia akan tetap menjadi bagian dari staf Ruben Amorim. Legenda MU itu tidak merahasiakan bahwa ia ingin bertahan dan membantu klub. Ia dapat melakukannya dengan memastikan MU menang pada hari Minggu. Man United menjamu PAOK di Liga Eropa UEFA pada Kamis malam. Dan sebelum pertandingan, Alejandro Garnacho terlibat dalam insiden dengan seorang penggemar klub Manchester yang kasar. Pemain berusia 20 tahun itu telah mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi musim ini, tetapi yang lebih penting, bintang Argentina itu terus bermain selama 90 menit meski tampil buruk. Dan seorang penggemar memutuskan untuk menghina pemain sayap itu menjelang pertandingan Man United dengan PAOK di luar Old Trafford. "Garnacho, kamu harus mengumpan lebih baik hari ini, tolong," kata penggemar United itu kepada Garnacho. "Mengumpan lebih baik untuk mencetak gol dan melatih sentuhan pertamamu." "Yah?" Garnacho jelas tidak menyukai sikap pria itu dan dengan cepat menegurnya, membalas dengan, "Mengapa kamu tidak bermain, bro?" Penggemar MU di Twitter mengomentari hal itu. Seorang mengatakan tindakan pria itu tidak berguna atau membangun. "Ini menghina dan tidak perlu." Salut untuk Garnacho karena telah menempatkannya pada tempatnya. Betapapun buruknya seorang pemain bermain, tidak ada yang pantas dihina dan dilecehkan oleh fans dengan cara seperti ini. Dan mayoritas fans Man United akan mendukung reaksi pemain sayap tersebut. Interaksi pria itu dengan bintang Argentina itu kasar, dan kemungkinan besar akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan jika menyangkut kepercayaan diri pemain berusia 20 tahun itu. Tanggapan Garnacho adalah cara yang tepat untuk membalas penggemar yang tidak tahu apa-apa itu, yang seharusnya malu dengan video yang dia posting. MU berada di posisi ke-13 setelah awal terburuk mereka di musim Liga Primer, yang menyebabkan Erik ten Hag dipecat bulan lalu, dan Ruben Amorim akan datang sebagai penggantinya setelah jeda internasional mendatang. Periode internasional akan menjadi penyegaran yang disambut baik bagi United, dengan sejumlah bintang absen karena cedera, sementara beberapa pemain juga akan berharap untuk memulai yang baru di bawah Amorim setelah penampilan yang buruk. Kombinasi performa buruk dan cedera membuat skuad Inggris untuk pertandingan Nations League mendatang diumumkan minggu ini, tanpa pemain United untuk pertama kalinya sejak 1976. Penurunan performa Manchester United musim ini telah menyebabkan tren tersebut terhenti untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun, yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan kualitas dan kebugaran di Old Trafford. Pemain seperti Kobbie Mainoo dan Harry Maguire kemungkinan akan dimasukkan jika mereka fit, sementara Luke Shaw juga akan dipertimbangkan sebagai bek kiri. Namun, situasi ini menunjukkan penurunan status Marcus Rashford setelah terus menurunnya performa, dengan Mason Mount juga menjadi orang yang terlupakan setelah diganggu banyak cedera tahun lalu. United selalu dikaitkan dengan skuad Inggris dalam beberapa hal, tetapi Mount tetap menjadi satu-satunya pemain Inggris yang direkrut klub tersebut sejak kedatangan Jadon Sancho pada tahun 2021. Penurunan jumlah pemain Inggris untuk United juga bertepatan dengan menurunnya performa klub, yang menyebabkan pemain seperti Mount dan Rashford tidak dipertimbangkan bahkan saat fit. United juga dipahami tengah mempertimbangkan pendekatan baru untuk bek Everton Jarrad Branthwaite setelah gagal mengontraknya selama musim panas, sementara talenta muda seperti Chris Rick dari Sunderland telah menjadi target dengan harapan dapat menambahkan lebih banyak pemain inti Inggris ke dalam struktur jangka panjang tim.